Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajma'in khasatan jami'ul ulama al-amin wa syuhada wa salihin wa imatul rasyidin wa fuqahaddin min tafsir muhaddithin sallallahu alaihi wasallam ta'alamna wa lam naqasam wa hubbil al-mahmud ahli majlis ta'lim al-fatihah wa syarul al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin halaman 8 baris kedua ya dari atas wal ghairu dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairu dzalika min umuril akhirah kal hisabi wa syafa'ati wa lahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati syafa'at fil qiyamati syafa'at al-ula asy-syafa'atul uzma fil fasli baina ahli al-mawqifi asaniya fi man istahaqqa dukhulun nar fala yadkhuluha as-salisatu fi man dakhalan naru wa yukhrajuna minha ar-rabi'atu fi jama'ati yadkhuluna jannata bi ghairi hisab al-khamisatu fi raf'i darajatil jannah as-sadisatu fi man mata bil madinati as-sab'atu fi takhfifil adabi min ammihi Abdul Thalib as-saminatu fi man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam at-tasi'atu fi man istawat hasanatuhu wa sayi'atuhu wa yadkhulul jannata wa ahlul a'rafi yadkhuluna al-jannata bi syafa'ati sallallahu alaihi wasallam al-ashiratu fi dukhuli ummatuhu al-jannatu qabla al-umami al-hadiyata asyarata syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam bi ahlil kabair min ummati kadza fi nazhat al-majalis kadza fi nazhatil majalis wallahu wal barzakh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq an-nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi wa ghairu dzalika min umuril akhirah. Dan selain demikian yang kita sebutkan kemarin itu daripada urusan-urusan akhirat yang tidak disebutkan. Sini saya Nawawi Bantani menambahkan kal hisabi seperti hisab, perhitungan, wasyafaati dan syafaat. Jadi yang tidak disebutkan dalam urusan akhirat ini hanya ada di akhirat. Hisab, syafaat hanya ada di nah, walahu sallallahu alaihi wasallam, dan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ngomongin syafaatnya Nabi doang nih. Kita juga satu sama lain bisa mensyafaati. Ya. Ini yang dibahas di kitab ini, yang diomongkan ini adalah syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati, di kiamat itu syafaatun, beberapa syafaat. Al-ula, yang pertama itu namanya syafaatul uzma. Itu syafaat yang besar itu, yang kadang-kadang di luar logika, di luar prediksi orang-orang yang ada di sana. Itu fi fasli baina ahli mauqifi, itu ada di fasal atau di bab, di bagian baina ahli mauqifi, di antara ahli mauqif. Tiba-tiba ada orang yang langsung dijemput Nabi langsung masuk surga. Itu syafaatul uzma namanya. Itu hanya hak prerogatif Nabi itu. Syafaatul uzma. Banyak penceramah, MC, ya, mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma. Wah itu tinggi. Oh iya, masya Allah dah. insyaallah. Iya, itu masya Allah dah. Hah? Emang nggak minta yang begitu, syafaatul uzma dulu yang dipinta. Ini pas ini. Tadi kalau gitu pas nggak? Iya bagus. Kita minta yang besar aja. Yang kira-kira orang nggak mungkin, ya nggak, ukuran gak mungkin, syafaat besar namanya itu.
Ya kalau ukuran kita si Roma-Romanya jauh, tapi ya kan kita ngarep. Boleh-boleh aja. Asalnya tuh yang kedua, ini Roma-Romanya nih yang hempet ke kita nih. Kali kita ini, tapi masih mending dapat syafaat nih. Apa yang kedua? Fiman ustuhiko dukhulunar. Terhadap orang yang memang udah berhak masuk neraka. Jadi fala dukhuluha, nggak jadi masuk neraka. Itu ada juga syafaat Nabi yang nolongin orang itu. Ya kalau tawadunya ulama-ulama kita tuh begini, kali aja gini, gua di sini. Pantas sih gua masuk neraka. Cuman ngarep doang, syafaatnya Nabi biar nggak jadi masuk. Ini tawadunya ulama-ulama kita. Kalau kita ya ulama bukan maunya ulama. Hah? Ya nama juga umat. Ya. Satu yang ketiga syafaat Nabi itu fiman dakhalan nar. Ini pun banyak ulama kita nganggap dirinya mereka kayak begitu. Terhadap orang yang sudah masuk neraka. Kalau tadi kan mau masuk neraka, yang berhak masuk. Nah kalau ini memang dia sudah ada di neraka. Tapi fayakhrujuna minha. Fayukhrujuna minha, tapi dikeluarkan dari neraka, dijemput sama Nabi. Ya, itu syafaatnya Nabi itu. Siapa mana si anak sepulan di neraka, pindahin. Nah itu Nabi. Itu yang ketiga. Syafaat Nabi ada yang kayak begitu nanti itu. Ar-rabi'atu fi jama'atin. Nah ini kelompok nih. Yang keempat fi jama'atin dalam kelompok yang yadkhuluna jannata bi ghairi hisab. Itu yang masuk ke surga tanpa hisab. Dari umat Nabi itu cuma sepertiga. Cuman ya kan di bab kan gitu. Fa yadkhuluna jannata bi ghairi hisab. Sulusul yadkhuluna jannata bi ghairi hisab. Cuma sepertiga. Masuk surga tanpa dihisab. Itu sebab Nabi juga itu. Al-khamisatu yang kelima, syafaatnya yang kelima itu firofi darajatil jannah. Itu diangkatnya derajat surga. Jadi aturan kita surganya kelas ekonomi menjadi eksekutif, itu syafaat juga itu. Oh lu gak pantas di sini loh, pantasnya sama gua. As-sadisatu yang keenam ya, fiman mata bil Madinah, orang yang meninggal di Madinah. Makanya orang-orang umroh itu pada pengen umroh yang haji, kalau bisa meninggalnya di Madinah. Itu disapaatin sama Nabi itu. Pokoknya yang dikubur di Madinah, mati di Madinah, dikubur di mana kayak penting matinya di Madinah. Ya, itu udah pesan. Kalau di Mekah malah lain lagi ceritanya. Itu khusus. Kan itu kotanya Nabi, kota Madinah Rasul itu. Jadi siapa yang mati ya ziarah. Makanya suul adab banget ya, ada orang yang haji super plus itu menaikkan haji doang yang wajib itu doang, ziarah ke Nabi kagak. Emang sih ya semua rukun haji aja di Mekah, umrah semuanya di Mekah ada, nggak ada di Madinah. Ya, haji semua rukunnya ada di Mekah, sa'i, tawaf, apalagi wukuf, itu semuanya ada di Mekah, nggak ada di Madinah. Madinah itu cuma ada kuburan Nabi. Tapi di sini kalau kita ke ziarah ke makam Nabi dan meninggal di sana, apalagi sampai ada kita melaksanakan sholat arba'in, ya Madinah itu ya mati di Madinah kita dapat syafaat, kita dijamin udah itu. As-sabiatu syafaat Nabi yang ketujuh fi takhfifil adabi, itu diringankan adabnya min amihi Abi Thalib, dari pamannya Abu Thalib. Ini ada kitabnya jadul banget yang ngarang Zaini Dahlan, yang ngarang apa namanya itu Mukhtasar Jidan. Judulnya Asnal Mathalib ya, di imani Abi Thalib ya, karena orang habis debatin iman Abi Thalib itu. Ada yang bilang Abu Thalib itu kafir walaupun paman Nabi, tapi kafir. Ada yang bilang mukmin. Ya mau dimasalahin kayak apa, tapi ada hadis Nabi, seringan-ringannya manusia yang diadab neraka itu paman saya Abi Thalib. Cuman sampai kaki doang yang disiksa.
semata keok. Bayangkan. Berarti kan maksudnya apa itu hadis? Hadis seperti apa? Abu Thalib itu orang beriman. Memang Nabi bilangnya Abu Thalib itu masuk neraka, tapi paling ringannya orang yang diseksa. Gitu. Kalau kita, wah kelelep kali. Wah iya, Abu Thalib tuh mendikit ya, telapak kaki doang diseksanya. Berarti apa? Bisa jadi iman dia lebih dari kita. Orang jagain Nabi, ngerawatin Nabi, belain Nabi, orang nggak berani masa dikafir-kafirin, kan kurang ajar banget tuh orang. Ya, di gara-gara apa? Nggak tersiar doang dia baca syahadat. Ya, bukan berarti kan kafir. Gitu. Masa iya paman yang belain Nabi nggak belain? Orang mukmin yang udah neraka aja dibelain. Ya. Kita umatnya pakai itu Abu Thalib kafir itu. Bapaknya Nabi bukan mukmin, bukan Islam itu. Ibunya Nabi bukan Islam. Bukan Islam. Ya Islam kan Nabi. Bapaknya kan meninggal sebelum Nabi jadi Nabi. Berarti dia nabinya bukan Nabi Muhammad ya. Ada aja omongan. Ya termasuk tuh di kitab Ibnu Taimiyah itu. Ya boleh-boleh aja nih bapak Nabi itu kafir. Buktinya Nabi Ibrahim bapaknya Azar gitu. Cuma di kitab yang lain saya baca jangan ambil begitulah gitu. Kita ngomongin bapaknya Nabi apa anak yang nggak sakit hati? Ya kita aja diomongin bapak kita. Kita anaknya denger gimana? Apalagi Nabi kita omongin bapaknya, ibunya. Logika dan perasaan kok pakai gitu, jangan tampang dalil aja lu andelin gitu. Lagi apa gunanya sih debatin bapaknya ibu Nabi kafir? Apa muslim? Nggak ada guna juga buat kita. Nambah iman kita kagak, kurang iman juga. Cuma nambah nyakitin Nabi, jangan-jangan hampir-hampir kita bisa kufur. Alhamdulillah mudah nih. Nah makanya kalau ada orang ngomong-ngomong gituan, kita nih yang tahu, kalau bisa bungkam mulutnya, udah stop jangan ngomong gituan, dari gunanya. Harus begitu. Ya kalau ada orang bongkar-bongkar lagi bahas-bahas misal gituan, bungkam mulut. Udah nggak usah ngomong gitu, nggak penting. Walaupun bagaimana dia ngelahirin Nabi, udah. Atasiatu berapa? Athaminatu yang 9 nih, 8 ya. Athaminatu yang ke-8 sahabat Nabi itu fiman sholla alaihi, bagi yang bersalawat kepada Nabi. Banyak deh dalil-dalilnya ya, karena Allah yang kasih. Atasiatu yang ke-9 fiman istawat hasatu wasaiatuhu, yang ngimbang ini kebaikannya sama kesalahannya ngimbang. Ngaji mengaji, ngaco mengaco ya, ngimbang banget ini. Nah, iya, habis ngaji ngaco, habis ngaji bener banget ngomongin orang sejagat, dosanya imbang lagi. Nah itu disapatin di kemana Nabi ntar itu. Terus ngaji sholat. Wahlul Araf, dan orang penduduk ahli Araf itu ya dukhulna jannah, dimasukin ke surga sama Nabi. Al-Araf itu yang seimbang itu, ya, kebaikan apa keburukannya. Itu Al-Araf. Jadi masuk surga bisyafaati sallallahu alaihi wasallam. Al-Ashiratu yang ke-10 fi dukhuli ummati jannata qoblal umamil hadiyati. Qoblal umam. Yang ke-10 ialah masuknya umatnya Nabi semuanya, walaupun dari neraka dulu, tapi semuanya masuk ke surga ya sebelum umat-umat yang lain. Umat-umat Nabi lain belakangan, umat Nabi kita. Jadi kita ini adalah orang yang terakhir didatangkan, tapi duluan ke surga. Kenapa kita bisa dapat istimewa gitu? Karena keistimewaan Nabi Muhammad gitu. Jadi kita ini kebawa istimewa.
Sampai Nabi Musa kan iri pengen jadi umat Nabi Muhammad, ya kan? Kalau gitu pengen maulid lagi ya. Kalau baca syafaat gini pengen maulid lagi. Al-hadiyatu asyaratu, yang ke-11 itu syafaatus sallallahu alaihi wasallam di ahlil kabair. Ini adalah syafaatnya Nabi Muhammad SAW bagi pelaku dosa-dosa besar, ya, selagi nggak musyrik doang, gitu ya. Masih apa? Dalam ghibah itu, ya, apa tuh? Dunubuhum ka'amsalil jibal, dosanya bagaikan gunung-gunung. Tapi cuman dia punya satu amalan kebaikan, apa? Di mulutnya pernah ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada bekasnya. Nah, timbang pernah ngucap itu doang. Akhirnya dimasukin. Nah, itu. Ya, dosa boleh banyak, tapi pernah ngucapin itu tuh, ya, boleh tanda dia harus masuk surga walaupun diseksa dulu, gitu. Makanya saya demen sama apa? Maulid diba, apa-apa baca diba dulu. Kayak Josan penutupan nih, baca diba baru baca Josan. Kenapa diba dulu? Ya itu lah, ya. Ngingetin kita betapa Nabi itu sayang banget sama kita. Dan untungnya kita ini ya jadi umatnya Nabi Muhammad. Sampai kayak gitu. Nah, nanti untuk pelaku-pelaku dosa besar Nabi dapat syafaat. Kada fi nuzhatil majalis, demikian dalam kitab Nuzhatul Majalis. Barzakh wallahu a'lam. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.